ibu, melahirkan ibu, menyusui. Itu 3 pekerjaan yang luar biasa. Makanya Allah amat marah kalau ada anak durhaka orang tua. Allah yang langsung marah. Marah Allah. Ridallah fi ridal walidain. Sawab dan ridhonya Allah di atas ridhonya orang tua. Kalau pengen berkah dunia akhirat, jangan tinggalin ridho orang tua. Ambil keramatnya orang tua di waktu hidup dan meninggalnya. Kenapa demikian? Karena waktu hidupnya kita wajib bakti. Diajarkan dalam kitab Adabul Insan gimana cara bakti sama orang tua di masa hidup. Jangan masamin muka, jangan sama orang tua kita bentak, tak boleh. Turutin perintahnya selama tidak melanggar syariat. Jadi siapa di salat, Allahumma ighfir lana wa walidaina warhamhuma kama rabbayani, ini harus terus dibaca. Karena Nabi bilang tarkud doa liwalidaini yang kathirulkah. Anak ninggalin doa buat orang tuanya, Allah bakal putus orang tua itu masih hidup. Ya mas kalian, di antara nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita adalah akal sehat. Alhamdulillah kita diberikan akal sehat. Dengan akal sehat kita bisa menimbang mana baik dan buruk. Ini akal sehat menjadi modal yang besar. Sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah, dikasih akal dulu yang sehat. Yang mana dengan akal ini akan timbul 2 ilmu. Yang pertama ilmu nazari, yang kedua ilmu daruri. Yang sebut ilmu nazari, dari akal ini yang sehat Allah kasih 2 ilmu. Satu ilmu nazari, yang kedua ilmu daruri. Apa sih ilmu nazari? Ilmu yang terlihat bukti dan pekerjaannya, itu namanya nazari. Contohnya ada orang buka servis motor, dia buka tuh motor, dirapiin, diservis sampai jadi, itu namanya nazari. Kelihatan hasilnya. Ada lagi ilmu yang Allah berikan, namanya jatuhnya ilmu daruri. Ilmu yang buktinya ada, hasilnya dinikmati, cuman bentuknya nggak kelihatan. Apa contohnya? Setrum. Mic nih adanya setrum bisa bunyi, adanya listrik. Cuman kita nggak pernah tahu setrum seperti apa. Nah nggak setrum. Orang ke setrum ada, tapi setrum seperti apa kita nggak tahu. Tapi nggak tahu nih. Setrum nyala. Ada setrum, tahu. Nah inilah saudara, kita harus paham nggak semua urusan agama itu dengan akal, harus dengan kelihatan. Seperti kita tadi kirim Fatihah, baca surah Yasin, itu gimana cara sampainya? Sampainya adalah cara Allah Ta'ala. Itu nggak bisa, dan pakai nazari, pakai daruri. Udah Allah yang punya aturan. Wah, Yasin nggak sampai, lewat mana? Bingung lah kita ngomong begitu. Oh, saya baca Yasin, emang lewat mana surah Yasin? Nah, jadi intinya ini yang pertama. Nah, dari akal yang sehat ini timbul 2 ilmu, lalu barulah kita dikasih yang namanya hukum, yang disebut namanya agama. Dari akal sehat kita dikasih agama. Yang mana agama ini isinya hukum-hukum, peraturan, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Tuh. Sesudah kita dikasih akal sehat, baru kita dikasih hukum. Kalau kita akan yang sehat, nggak dikasih hukum. Orang gila, sholat nggak? Orang gila nggak wajib sholat, karena dia nggak dikasih akal sehat. Makanya nggak kena hukum. Nah kita dikasih Allah Ta'ala setelah akal sehat, dikasih hukum wajib, haram, sunnah, ada makruh, ada mubah. Biar apa? Agar hidup kita lebih teratur, seperti sholat 5 waktu. Loh, sholat 5 waktu bagi orang Islam hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib ain. Wajib ain yang 5 waktu.
Kalau satu keluarga, bapak sholat, anak sholat, istri, bapak, ibu, ibunya sholat, ini yang paling ain. Gak bisa digantiin. Saya nggak bisa sholat dalam keadaan diri, masih diwajibkan duduk. Nggak bisa duduk, berbaring, bukan tidur, tidur lagi. Ada orang nggak bisa berbaring, tidur. Nggak bisa duduk, tidur, bukan tidur, berbaring. Dan seterusnya sampai ajal sampai, barulah kita berhenti ibadah sholat. Ini yang heran nggak ngaku Islam, akal sehat, nggak sholat, heran dia. Kalau orang yang sadar diri, dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, dikakukan ibadah. Ini kadang nggak sholat, alasannya ada aja. Ini sadar, benar akalnya sehat. Zuhur lewat, maghrib lewat, nggak sholat, doa maghrib, nah udah dari. Kadang begitu, ya. Nah kalau kita bicara hukum, nah begini nih, ya. Nah jadi ada yang namanya hukum wajib. Duduk di majelis ilmu wajib. Tuh. Orang nuntut ilmu hukumnya enggak wajib. Karena orang ibadah tanpa ilmu sia-sia. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini kan nih tahlilnya. Maka saya ngomongin masalah ilmu deh. Biar ini kan kalau ngaji yang begini jarang datang, kalau tahlil datang. Benar enggak? Nah, makanya saya ngomongin ilmu aja biar yang hadir tahlil dapat ilmu. Ya enggak, kalau di ngaji paling aki-akimu pada nyender. Di Albarka pada nyender, bapak-bapak. Tapi masih ngaji masih bagus. Ya enggak. Nah, kalau gini kan yang hadir banyak nih. Alhamdulillah. Tuh, enggak sampai 30, 40, 50 orang bisa hadir. Kalau ngaji kan di Albarka paling 10, 20, 15 orang. Itu enggak pada ngantuk. Bagi Pak Amir. Ya, Pak Amir enggak ada. Ya, satu haram wajib. Ada hukum yang disebut hukum haram. Ya, dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan berpahala. Ini diatur dalam hukum. Contohnya berjudi haram. Ya, nah ini hal-hal yang kayak begini dilarang oleh agama. Ya, berzina, ya, mengambil hak orang. Ini dilarang oleh agama. Ya. Nah, lagi sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Cuman rugi orang meninggalkan sunnah. Contohnya apa sunnah? Makan dengan tangan kanan sunnah. Tuh, orang pakai tangan kiri hukumnya makruh. Ya. Kata Nabi, kul biyaminika, makanlah kau dengan tangan kanan kamu. Wala bisimalika, jangan makan dengan tangan kiri. Di anas syaitana yakulu bisimal. Karena setan itu kalau makan pakai tangan kiri. Yang dibiasain makan tangan anak kita, cucu kita kalau makan pindahin tangan kanan. Terus begitu. Jangan bosan-bosan. Udah kebot itu anak. Kasih kanan. Ya, kiri nanti ada tempatnya. Menerima kanan. Ya, menerima kanan, memberi kan pakai kanan yang bagus. Nah, ini diajarkan oleh agama. Belum lagi sunnah yang lain. Ya, ada lagi yang disebut namanya makruh. Sesuatu yang dikerjakan dibenci agama, namun kalau ditinggalkan jika karena Allah berpahala, makruh. Contohnya sholat. Dalam sholat kita bau rokok makruh, harus dipakai siwak, dikumur-kumur, bersih. Nah, itu. Apalagi makruh, sholat tulak pinggang makruh. Sholat nahan hadas makruh. Sholat nahan lapar makruh. Sholat nahan haus makruh. Ada di dalam kitab Irsadul Anam dijelasin tuh kayak begitu. Tentang kita harus ibadah yang bagus. Ya, nah, jadi kita intinya mumpung diberikan nikmat Allah masih hidup, banyak beramal. Ya, banyak orang sudah meninggal, sudah tidak lagi ibadah sholat, nggak puasa lagi. Nah, insya Allah yang hadir malam ini, ya, Allah berikan panjang umur, alam taat kepada Allah, doain orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus almarhumah yang dihaulkan pada malam ini. Kuburnya penuh rahmat Allah, ampunan Allah, kuburnya Allah berikan luas, sehingga dengan ridho suaminya Bapak Haji Ahmad, saya yakin almarhumah
husnul khatimah. Ana iza matat imra'atan wa zawjuha radin dakhalatul jannah min ayyi babin. Perempuan yang mana saja, istri yang mana saja meninggal, suaminya ridho sama dia dalam rumah tangganya, ini istri dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.